Perkenalkan nama saya Juno. Saya akan menemani teman-teman selama workshop malam ini. Atas nama Holistic IG, kami ingin mengucapkan terima kasih. Teman-teman sudah memilih hadir, meluangkan waktu setidaknya untuk diri kita sendiri malam ini. Malam ini eh, bisa jadi jeda setelah mungkin hari ini kerjaan kita full ke kampus, ketemu banyak orang, mungkin capek, tapi di 2 jam ke depan ini semoga bisa jadi satu ruang yang aman untuk kita sama-sama berhenti sejenak, kembali bernapas, menikmati, kembali mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan malam ini kita akan belajar bareng Kak Laras dari Lelubi melalui workshop Doodling for Healing. Malam ini tidak ada tuntutan untuk bikin gambar yang keren, tidak ada penilaian, yang ada hanya ruang untuk kita mengekspresikan diri kita sendiri. Oke, sebelum mulai, ada beberapa hal kecil yang perlu aku sampaikan. Satu, untuk mikrofonnya tolong dipastikan dalam keadaan mute. Kameranya dibuka aja nggak apa-apa, biar pengalamannya lebih maksimal, biar kita dapat berinteraksi, biar ya lebih bisa akrab. Kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat, dan kita akan bahas nanti pas sesi diskusi. Dan yang paling penting, malam ini berikan izin pada diri kita sendiri untuk menikmati proses malam ini tanpa harus sempurna. Malam ini kita akan coba untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan melalui doodling. Kita ditemani oleh Kak Laras. Kak Laras ini adalah, sebentar, aku stop share dulu. Yep. Kak Laras juga dikenal dari Lelubi. Kak Laras ini guru, profesional ilustrator buku karya anak-anak. Karyanya udah banyak dipamerkan dalam banyak pameran bergengsi, seperti Samarinda Illustration Fair, All is Around. Melalui ilustrasi sederhana dan doodling, Kak Laras ingin mengajak banyak orang untuk lebih dekat dengan dirinya sendiri. Begitu begitu Kak Laras. Monggo, sesi workshop malam ini, sesi praktek akan ditemani langsung oleh Kak Laras. Silakan Kak Laras. Oke, Kak Juno. Terima kasih. Saya akan mulai share screen ya. Oke, makasih Mas Juno. Halo teman-teman, aku Laras atau sering dipanggil Lalubi. Sebagai ilustrator yang suka belajar dan berbagi, izinkan aku untuk menemani teman-teman di sesi Visual Live Stream Live Through Doodles. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu memvisualkan isi pikiran kita ke dalam doodle gitu? Emangnya perlu? Buat apa gitu kan? Kadang menurut sepengalaman saya juga,
saat terlalu sibuk menjalani hidup sampai melupakan untuk mindful gitu. Jadi nggak kurang punya waktu buat membayangkan sebenarnya kehidupan yang gimana sih yang kita inginkan gitu. Di kehidupan yang sekali ini kita apa sih yang kita pengenin gitu. Nah, padahal kita semua tuh punya hak dan berhak untuk bermimpi loh teman-teman. Berhak untuk bermimpi, berhak untuk merancang harapan-harapan kita, kayak gitu. And we still have a privilege. Waktu, kesehatan, itu tuh juga udah wow banget gitu. Mari kita manfaatkan dengan baik. Terus, balik lagi, buat apa sih nuangin isi kepala, menvisualkannya ke dalam doodle gitu. Yang pertama, berdasarkan pengalaman saya pribadi, mengurang memvisualkannya itu bisa mengurangi pikiran yang penuh. Jadi, dengan menuangkan visualnya itu ke dalam kertas atau ke dalam gambar yang bisa kita lihat secara real, itu bisa memperjelas juga sebenarnya apa yang kita pingin, apa yang mau kita lakuin, apa tujuan kita, kayak gitu. Jadi bisa memperjelas tujuan juga. Terus yang paling aku suka di sesi kayak gini, memvisualkannya ke dalam doodle, itu tuh aku jadi ngerasa lebih punya bahan bakar gitu. Jadi lebih punya spark lagi gitu untuk gas lagi ke depannya gitu. Karena aku ngerasa pada sesi aku menggambar doodles, kayak apa yang ada di pikiranku, apa yang aku harapkan, aku gambar, aku kasih quotes-quotes gitu tuh. Pada proses itu, aku ngerasa seperti kayak sebenarnya kayak nge-recalling hal-hal, banyak hal yang ada di pikiran kita, hal-hal yang pernah kita pendam atau hal-hal yang dulu pernah kita mulai tapi belum jadi kita lakuin, atau bahkan kalau misalkan kita berharap atau memimpikan sesuatu itu dengan memvisualkannya itu juga seperti narik energi-energi positif dari masa depan juga, kayak manifesting gitu loh teman-teman. Nah, itu yang paling eh poinnya. Jadi, kalau misalkan ada bahan bakar lagi, kayak get the spark lagi, itu jadi bikin lebih semangat buat gas lagi mencapai tujuan-tujuan yang teman-teman inginkan. Gitu. Dan jadi hari ini kita coba bareng-bareng yuk buat menuangkan mimpi, harapan-harapan kita, atau tujuan-tujuan kita dalam bentuk doodle. Jadi kita akan tuangkan harapan, pikiran, semua yang ada di pikiran kita yang terlintas ke dalam visual. Nah, mungkin teman-teman agak bingung gimana sih awalnya untuk memulai. Nah, terus natanya gimana gitu kan. Awal aku gores tuh bikin apa gitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa contoh dari teman-teman yang lain seperti ini referensinya. Jadi simpelnya ini adalah journaling yang kita sekalian menvisualkannya dengan gambar-gambar simple, yaitu doodle gitu. Gambar-gambar yang merepresentasikan impian-impian kita. Nah, ini ada yang dari tengah, ada yang dihias-hias, ditambah icon-icon, bintang, dan lain-lain. Kalau yang biasa saya pakai itu dalam nata, gimana sih natanya gitu kan? Sebenarnya macam-macam. Kalau ini, bentar, saya contohin pakai di sini. Terlihat kan teman-teman? Kelihatan. Oke, jadi biasanya kalau nata
Misal dalam satu halaman gitu, ada yang kadang aku bagi. Ini misal gambarnya, terus ini teksnya atau quotes-quotes apa. Atau misal ini, terus ini tulisannya. Atau gambar-gambar-gambar. Jadi alurnya gini, itu boleh. Atau bisa juga natanya gini, bagi pojok-pojok. Ini judulnya, terus ini icon gambar apa, bebas, sesuai apa yang pengen teman-teman visualkan. Ini kayak panah-panah gitu loh. Ini kontennya apa? Tuh. Kalau ini pola-pola yang biasa sering aku pakai ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pola-pola teman-teman sendiri, boleh banget. Terserah. Di sini nggak ada tuntutan yang harus begini, harus begitu, gitu enggak. Tapi yang penting teman-teman enjoy nanti gambarnya. Terus ada lagi, oh, dibikin kayak mind map. Ini topik utamanya, terus di cabang-cabang gini. Kalau ini mesti teman-teman udah familiar lah bentuknya. Tuh. Oh iya, di tiap poin gini itu juga bisa teman-teman hias lagi. Misal bikin notes, sorry, bikin notes yang kayak gini. Ini apa? Terus tulisan-tulisan atau dibikin kayak ini. Ini biasanya buat judul sih, sering. Saja. Tuh. Terus bisa juga kalau mau simple boleh kayak gini. Bagi empat, judulnya apa, tentang apa, objek, dadadadada, teks-teks. Kayak gini. Nah, teman-teman boleh pakai yang mana aja, bebas. Atau kalau misalkan teman-teman mau, aku mau nggak usah pakai penempatan lah. Aku mau menggambar, yang penting menuhin kertasku aja juga boleh. Terus tiap poin ini biasanya kan ada icon atau doodle yang menuhin di sini. Ini, gitu. Ini tergantung apa itu isinya. Nah, iconnya mungkin teman-teman bisa isi dengan icon-icon seperti ini. Nah, kayak misalkan ini, ups, misalkan teman-teman di kemudian hari, aku kayaknya pengen pelihara kucing deh, pengen ada kucing deh. Ya udah, gambar aja kepala kucing, simple gitu. Nggak usah yang terlalu realis-realis, nggak apa-apa. Ya, intinya poinnya nangkep gitu. Sebenarnya apa sih yang aku mau? Terus misalkan teman-teman pengen punya taman, taman yang banyak bunganya gitu. Gambar aja. Aku di kemudian hari ini aku pengen deh punya taman berbunga banyak, terus gambar aja bunga satu dua di situ, jadi nggak usah gambar yang setaman-tamannya gitu juga nggak usah, nggak apa-apa, karena doodle itu sebenarnya gambar yang simple, jadi kita mengsimplify gambar, tapi gambar itu juga yang memvisualkan teks kita gitu, simpelnya sih gitu jurnal doodle. Nah, gini nih, misal aku pengen punya mobil, gambar aja mobil simpel yang kayak di sebelah samping kanan ini.
gitu-gitu. Kalau ini juga cuma contoh aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada gambar-gambar yang lain atau bahkan ada yang udah jago gambar nih, gitu, gambar yang kompleks, kalau enjoy nggak apa-apa. Tapi kalau ah aku maunya simple aja kok, ya udah nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang harus bagus, nggak ada yang harus gimana-gimana. Yang penting teman-teman nangkep feelingnya, nangkep pikiran teman-teman dan bisa dimasukin ke dalam visual. Jadi kayak ngerangkum pikiran teman-teman gitu. Apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman inginkan, gitu-gitu agar lebih bisa mengenal diri sendiri. Gitu. Oke, teman-teman, kita sekarang coba yuk bikin versi kita masing-masing. Hmm, aku mau stop share dulu. Habis ini, sebelum teman-teman mulai bergambar, mungkin teman-teman bisa siapkan alat bukunya atau alat tulisnya. Setelah ini, saya mau share screen lagi buat share sound. Terdengar, Mas Yuma? Terdengar, Mana? terdengar jelas. Oke. Sekarang teman-teman coba relax dulu, duduk yang nyaman. Gimana aja bebas, yang penting nyaman. Sebelum teman-teman mulai menggambar, aku mau ajak teman-teman dulu nih buat membayangkan sesuatu dulu biar lebih mindful dan biar lebih bisa clear untuk memikirkan apa yang ya udah, udah santai duduknya. Eh, saya harap teman-teman ngikutin apa yang saya omongkan ya. Tutup mata aja. Kalau buka mata gitu. Oke? Oke. Sekarang coba tutup mata sebentar. Tarik napas seperti biasa. Lalu bayangkan diri teman-teman sekitar 5 sampai 10 tahun dari sekarang. Bayangkan semua usaha yang teman-teman lakukan hari ini sudah membuahkan hasil dan teman-teman sedang menjalani kehidupan yang selama ini teman-teman impikan. Gak perlu memikirkan apakah itu sukses atau enggak. Di sesi ini kita kasih ruang dulu untuk bermimpi. Sekarang coba bayangkan seperti mana kamu tinggal, seperti apa rumah dan kamar, atau juga hal yang teman-teman lakukan setelah bangun tidur. Pekerjaan apa yang teman-teman jalani, lalu juga bagaimana rutinitas yang ingin jalani, dan juga hal-hal lain yang kamu ingin capai. Fokus mengenali diri, dari apa tujuan kita, apa yang kita mau, kita recalling memori-memori kita biar kita lebih fokus dan kebayang sebenarnya apa sih yang kita mau. Apakah sudah mulai terbayang? Kalau misal sudah mulai terbayang, teman-teman bisa pelan-pelan buka mata. Oke, semua bayangan yang tadi muncul, sekecil apapun, tuangkan aja ke kertas, teman-teman. Jadi dalam bentuk teks atau doodle, quotes-quotes yang buat teman-teman bersemangat atau apapun, bebas. Nggak perlu bagus-bagus, nggak perlu rapi-rapi. Yang penting
poinnya nangkep. Teman-teman nangkep pikiran teman-teman sendiri, harapan teman-teman sendiri, dan gimana semuanya itu bisa ditaruh di dalam kertas, divisualkan lewat doodle. Oke, yang penting yang mewakili kehidupan dan impian-impian teman-teman itu. Oke, yuk kita coba mulai bikin goresan pertama. Oke, boleh siapkan semuanya. Kita mulai bikin ya. Teman-teman sekarang boleh mulai bikin. Di sini aku juga mau bikin versi aku. Kita bikin versi kita masing-masing. Semakin personal, nanti akan semakin spesial. Di sini aku juga sambil gambar, tapi teman-teman gak usah terlalu fokus ke apa yang aku gambar, nggak apa-apa. Di sini saya cuma menemani teman-teman. Teman-teman bisa fokus ke judul teman-teman sendiri. Nah, oh, kalau misalkan dalam proses teman-teman bingung, boleh tanya di kolom chat. Bebas ya teman-teman. Pokoknya memvisualkan yang tadi terlintas di pikiran teman-teman tentang hal-hal yang ingin teman-teman capai. Oke ya teman-teman ya, sembari bikin goresan, kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, goresannya seperti apa, mau mulai dari mana dan segala macam, feel free ketik aja di kolom chat, nanti akan dibalas sama Kak Laras. Gitu ya Kak Laras ya. Ya, Oke, silahkan dilanjut. oh ya teman-teman, mungkin waktu kita pas ngerjain ini sekitar 30 menit. Jadi nggak usah buru-buru soalnya waktunya lumayan. Yang penting teman-teman bisa menikmati sesi ini agar bisa mengenal lebih dalam tentang diri sendiri juga.
Kayaknya seru banget ya, pada doodlingnya, pada fokus-fokus. Eh, Kak Laras, Ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah jadi mau mau kasih lihat hasil karyanya, nggak apa-apa ya Kak Laras ya mungkin ya. iya, oke. Atau mau tanya, mau kasih lihat karyanya boleh. Mm-mm. Coba kalau ada yang mau silahkan, bisa raise your hand. Kalau ada silahkan. Sembari Kak Laras juga bisa Teman-teman, meneruskan doodlingnya. Kalau ada yang mau tanya, mau menunjukkan hasil karyanya silahkan. ya. Apakah ada yang udah selesai? Bisa raise hand. Oh, pada belum semua kah? Oh, oke. Kalau ada, monggo silahkan. Ini aku juga belum sih, dikit lagi. Iya. Sebenarnya aku ada bikin juga kemarin kayak gini. Nih, terus pas pergi, terus kayak gini, gitu-gitu. Nah, yang kalau yang ini itu baru aja dibikin yang teman-teman lihat tadi. Yang pertama, yang di tengah center point-nya itu adalah Lalubi. Lalubi itu emang nama aku sebagai ilustrator. Terus apa harapan-harapan aku yaitu eh belakangan ini lagi pengen mengusahakan untuk go abroad. Makanya ini aku visualkan paspor gitu. Paspor kan hal yang paling selalu ada kalau misalkan mau pergi ke luar negeri gitu. Terus karena aku juga ilustrator buku anak, saat ini kan sekarang lagi ngerjainnya cuma baru penerbit-penerbit dari dalam negeri. Pingin deh gitu kan. Pingin deh suatu saat nanti dapat project-projectan dari penerbit luar negeri, jadi international publisher gitu. Terus aku juga pingin punya
morning rutin yang sehat, rutinitas pagi yang sehat gitu. Karena saat ini sih ya lumayan udah jogging, tapi masih nggak rutin gitu. Jadi aku harap untuk kedepannya aku pingin punya kehidupan yang rutin untuk olahraga lagi. Terus slow morning juga. Jadi aku ingin punya kehidupan yang paginya itu lebih slow, yang nggak harus cepet-cepet berangkat kerja. Ya walaupun sekarang udah alhamdulillahnya udah kayak gitu, semoga tetap bertahan. Terus habis itu entah kenapa aku rasanya pingin punya bunga fresh gitu. Sering ada bunga fresh di mejaku gitu. Soalnya sekarang nggak sering beli bunga sih. Terus, nah, sama di kehidupan sekali ini, rasanya aku pengen jadi orang baik gitu. Kalau jadinya, kalau misalkan aku ada rezeki lebih, kalau bisa selalu berdonasi dan menyebar kebaikan. Lu ingin dapat income dolar lagi, karena dulu sempet kerja remote kan, terus sekarang lagi naik turun, jadinya kadang ya, kadang enggak. Jadi pingin lebih dapat income dolar lagi. Gitu aja sih. Sebenarnya ini adalah harapan-harapan aku untuk tahun ini. Gitu teman-teman. Oke. Oke, jadi Em, teman-teman semangat. Dream it, doodle it, and grow into it. Oke, untuk selanjutnya bisa ada di sesi Q&A yang akan ditemani oleh Mas Juno lagi. Oke, Mas Juno, you oke. please start share. Terima kasih ya Kak Laras ya. Sesi doodlingnya tadi eh, teman-teman udah doodling bareng Kak Laras bahwasanya untuk ekspresikan mimpi-mimpi kita itu nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu rumit. Bisa kita mulai dengan satu garis, bukan kemudian jadi karya yang selalu paling bagus, tapi bisa betul-betul merefleksikan eh, diri kita. Untuk sertifikatnya nanti akan kita kirim via email. Jadi jangan lupa masukin presensi yang ada di Hmm. link Zoom. Kita foto bersama dulu ya. Harus sudah semua. Satu, dua, dan tiga. Oke. Yap. Oke, oke. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Em, Malam ini sungguh luar biasa. Malam ini kita belajar kalau healing tidak selalu rumit. Healing tidak selalu datang melalui jawaban. Kadang dia hadir melalui keberanian untuk kita berhenti sejenak melalui satu garis, satu warna, satu halaman jurnal. Semoga setelah workshop ini selesai, teman-teman tetap punya ruang untuk diri teman-teman sendiri, meski hanya beberapa menit dalam satu hari. Terima kasih teman-teman sudah hadir dengan hati yang terbuka. Sampai ketemu lagi di workshop holistik berikutnya. Hari Jumat depan masih ada. Jangan lupa segera daftar. Selamat malam, jaga diri baik-baik, dan semoga selalu menemukan ketenangan di tengah perjalanan hidup teman-teman semua. Izin pamit, bye.